Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ini pertama, jaringan pada tumbuhan, pengertian jaringan dan organ pada tumbuhan. Pengertian jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang berfungsi khusus menyusun tumbuh-tumbuhan. Pada tumbuhan jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang punya informasi, fungsi asal dan struktur. Organ adalah kumpulan dan beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai organ tubuh. Organ yang dimiliki makhluk hidup digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Setiap organ memiliki fungsi utama dan fungsi spesifik yang tidak dimiliki organ lain. Terutama beberapa organ mempunyai fungsi tambahan sehingga antara satu makhluk hidup dan makhluk yang lainnya mempunyai ciri khas masing-masing. Selanjutnya, perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Jaringan ini dapat membesar dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3, yaitu epikal atau ujung dan pangkal batang, lateral atau samping batang, dan interkalar atau ruasnya batang. Jaringan dewasa, jaringan permanen adalah jaringan tumbuhan yang sudah selesai mengalami pertumbuhan. Jaringan dewasa tersusun atas jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penguat. Macam jaringan ini, jaringan meristem dan jaringan permanen. Ini contoh dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Nutrisi dan penyerapan air zat hara. Ini fungsi nutrisi akibat kekurangan pada tumbuhan. Tanaman terdapat nutrisi yang diambil dari media tanamnya. Itu unsur hara, makro nitrogen atau N, fosfor, kalium, kalsium, belerang, magnesium, karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur hara mikro, besi, boron, kalor, mangan, seng, tembaga, molybdenum, nikel. Tanaman dan tumbuhan memerlukan 2 jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan perkembangan yang optimal. Unsur hara mikro ini dibutuhkan pertumbuhan dengan jumlah yang relatif besar. Beberapa daftar unsur hara makro itu nitrogen dengan lambang N. Kekurangan nitrogen ini, tulang di bawah permukaan daun mudah akan tampak pucat, pertumbuhan tanaman melambat dan lemah akibat hasil bunga biji akan rendah. Kelebihan dari nitrogen ini, aluminium bakal bersifat sekulen karena mengandung banyak air. Kedua itu fosfor atau dengan lambang P. Ini adalah penyusunan beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. Kelebihan fosfor ini menyebabkan penyerapan unsur lain, terutama unsur makro seperti besi, tembaga, seng, terganggu, namun gejala tidak melihat secara fisik pada tanaman. Ketiga itu kalium dengan lambang K. Kekurangan kalium ini menyebabkan daun terbakar dan gugur.
bunga mudah rontok dan gugur, tapi tepi daun haus, daun menggulung ke bawah dan rentan terhadap serangan penyakit. Kelebihannya itu pertumbuhan tanaman penyebabkan penyakit CA dan MG terganggu penyembuhan sehingga mengalami depresi. Selanjutnya saya menyebutkannya saja, yaitu magnesium, kalsium, serta belerang atau sulfur. Sekarang unsur hara mikro, ada beberapa juga unsur mikro ini seperti boron, tembaga, seng, besi, mangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses penyerapan air dan zat hara pada tumbuhan serta penggunaan fotosintesis. Akar merupakan bagian tanaman berfungsi untuk menyerap air, unsur hara dari dalam tanah. Fungsi akar pada tumbuhan ini penting untuk kelangsungan hidup tanaman. Penurunan kebutuhan oksigen dalam rangka melakukan tugasnya. Oksigen ini nanti akan menjadi sumber energi paling penting bagi akar. Proses awal penyerapan air, terus proses banyak lagi proses-prosesnya. Faktor dari fotosintesis pada tumbuhan. Ini beberapa faktor. Itu yang pertama sekali itu cahaya. Cahaya ini termasuk faktor pertama untuk mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Jadi setiap tanaman itu membutuhkan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Semakin banyak cahaya matahari yang diterima, akan semakin tinggi proses laju fotosintesis. Selanjutnya air dalam proses fotosintesis merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi tumbuhan. Oksigen dan karbon dioksida ini merupakan zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Apabila jumlah oksigen banyak, fotosintesis akan semakin turun karena dapat meracuni dan menyebabkan stomata. Reproduksi tumbuhan. Bagaimana cara reproduksi tumbuhan dan hikmahnya? Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Struktur generatif pada reproduksi seksual atau generatif dibutuhkan dua sel, yaitu sel jantan dan betina. Struktur bunga sempurna terdiri dari 4 bagian. Ini contoh bunga, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, putik, benang sari. Alat reproduksi jantan dan putik itu adalah reproduksi. Selanjutnya daur hidup pada tumbuhan. Daur hidup pada siklus. Ada beberapa siklus untuk daur hidup ini, yaitu siklus hidup tumbuhan berbiji. Yang pertama kita dapat melihat dari biji. Biasanya biji sudah tua, terlepas dari batangnya, kemudian kecambah yang bisa melakukan proses fotosintesis. Pada kecambah akan terus mengalami proses perkembangan primer dan lain sebagainya, banyak sekali. Selanjutnya
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal, yaitu yang pertama kali atau gen merupakan substansi pembawa sifat yang menurunkan induk ke generasi selanjutnya, yaitu kedua hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai insiden tumbuhan. Faktor eksternal yang pertama itu nutrisi merupakan bahan baku energi yang proses metabolisme tubuh. Cahaya matahari berpengaruh terhadap tumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian air dan kelembapan, suhu tanah. Kajian Islam untuk kaitan pertumbuhan ini yaitu di Al-Quran surah Abasa ayat 24 hingga 32 dengan arti, maka hendaklah manusia itu berhati makannya, sesungguhnya kami benar-benar telah menghancurkan air dari langit, kemudian kami telah belah bumi dan sebaik-baiknya. Sekian untuk yang penjelasan struktur dan fungsi